Selamat malam Tante. Selamat malam Dini. Gimana Dini? Udah makan malam tadi? Sudah Tante. Enak nggak? Enak banget. Ya, sekarang kita mau ngapain nih Dini ngajak Tante ngobrol di sini? Dini ingin wawancara sama Tante. Hah? Wawancara? Wawancara apa nih maksudnya? Maksudnya Dini ingin tanya-tanya sama Tante. Oh, Dini mau tanya-tanya sama Tante. Boleh, kita sharing aja ya. Iya Tante. Gimana Dini? Apa yang Dini mau tanya? Gini loh Tante, kita kan sudah beberapa hari nih kita nyanyi bersama. Ya, ngobrol bersama. Ya, jadi Dini ingin tahu maksud Tante membuat konten dan diupload di YouTube ini untuk apa Tante? Oh itu, ya. Jadi Dini ingin tahu kenapa Tante membuat konten dan diupload di kanal YouTube Tante ya, gitu ya Dini? Iya Tante. Ya, jadi ada beberapa hal yang memotivasi Tante membuat konten di YouTube Dini. Yang pertama nih, Tante ingin mempraktekkan teknik suara yang disebut ventriloquist. Ventriloquist, ya, ventriloquism, ya, atau ventriloquisme. Oh, apa itu Tante? Itu adalah suatu seni yang disebut seni suara perut, ya. Tapi itu orang-orang awam yang menyebutnya seperti itu. Ventriloquism ini adalah teknik sulap suara sebetulnya. Jadi bersuara tanpa menggerakkan bibir kita. Oh gitu. Ya, sekarang ini kan banyak ya yang kalau kita lihat stand up komedi atau acara-acara apa gitu ya, hiburan seperti itu. Nah, Tante belajar dari YouTube dan ingin Tante praktekkan gitu. Oh, jadi sekarang Tante mau belajar itu? Iya, kalau kita belajar tapi tidak kita praktekkan kan percuma, ya kan? Sia-sia nanti. Nah, makanya Tante coba praktekkan. Oh, iya Tante. Terus maksudnya gimana itu Tante? Ventriloquisme atau ventriloquism tadi? Ya, jadi seperti yang Tante bilang tadi, ventriloquism atau ventriloquisme adalah suatu teknik sulap suara ya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut apa itu ya. Tapi di sini Tante mau bilang bahwa ventriloquism ini bisa dijadikan alat atau sarana yang sangat bermanfaat untuk menyampaikan pesan misalnya. Oh, untuk menyampaikan pesan. Ya, untuk menghibur orang, untuk menyampaikan pesan, untuk apa saja yang positif sifatnya gitu ya. Nah, orang yang menyampaikan ini atau orang yang mempraktekkan ini disebut ventriloquist gitu. Oh gitu Tante. Sama nggak sih Tante dengan yang disebut puppeter? Puppeter ya. Jadi kalau puppeter ini kan menggunakan boneka, sama dalam menggunakan bonekanya sama. Jadi puppeter dengan ventriloquist sama-sama menggunakan boneka. Hanya bedanya kalau puppeter ini orangnya memerankan boneka tersebut. Jadi yang berbicara itu orangnya, tetapi seolah-olah boneka itu yang sedang berbicara dan orangnya menggerakkan bibir. Sedangkan kalau ventriloquist dia berusaha untuk tidak menggerakkan bibir gitu. Itu bedanya. Oh gitu ya Tante. Jadi kalau puppeter itu bibirnya bergerak ketika bicara, tapi kalau ventriloquist bibirnya tidak bergerak ya. Iya. Terus tadi Tante bilang ini kan bisa untuk hal-hal
yang positif ya. Ya, hal-hal yang positif seperti tadi, untuk menghibur, untuk menyampaikan pesan gitu. Dan apa saja yang sifatnya positif. Memangnya ada yang negatif, Tante? Ya, di dunia ini ada aja. Ada orang yang memakai sesuatu untuk hal-hal yang positif, ada juga yang memakai hal itu untuk hal yang negatif. Contohnya apa, Tante? Malu juga sebetulnya Tante mau cerita nih. Soalnya Tante pernah ketipu. Hah? Ketipu, Tante? Iya, ketipu sama seorang ventriloquist. Oh, gimana ceritanya, Tante? Ceritanya sih sudah lama Dini ya. Waktu Tante baru selesai kuliah. Jadi Tante kan selesai kuliah nih. Kemudian Tante bekerja di klinik 24 jam waktu itu. Nah, pada saat Tante gajian nih, Tante pulang kan udah terima gaji nih, honor ya waktu itu ya disebutnya. Nah, Tante pulang naik kendaraan umum, angkot waktu itu. Oh, terus? Nah, sampai di dalam angkot, tiba-tiba masuk nih dua orang pemuda ya. Yang satu bawa tas, yang satu lagi bawa ini seperti apa? Kalau kita belanja di supermarket, bahannya kertas untuk menyimpan barang-barang itu, jadi kertas begitu. Dia pegang atasnya, kemudian kertasnya dikasih lubang-lubang. Nah, terus dua pemuda ini bercakap-cakap. Intinya yang satu menanyakan itu apa gitu kan. Terus dijawab yang satu, oh ini burung katanya. Nah, dia mau pergi ke pasar burung untuk mencari sangkar buat burungnya, ceritanya seperti itu. Ih, Tante nguping ya? Bukan nguping, kan itu namanya kendaraan umum, jadi Tante sendiri dengerlah dia ngobrol seperti itu, yang lain juga pada denger. Nah, terus mereka berlanjut nih ngobrol, burung apa itu katanya. Terus orangnya menjawab, burung beo, pinter ngomong loh, pinter nyanyi, aku udah ngelatih katanya. Katanya burung itu sudah dilatih buat bicara. Nah, terus dipraktekkan sama orang ini. Burung itu nyanyi lagu-lagu perjuangan, nyanyi Garuda Pancasila, kemudian nyanyi lagu apa lagi. Jadi orang yang ada di angkot itu semua terpana. Wah, hebat banget nih burung gitu kan. Nah terus ada yang nanya, bapak-bapak dijual nggak tuh burung katanya gitu kan. Terus si ini bilang, yang pegang tadi, wah kalau mau beli mah boleh aja nih. Nah, dia sebutlah angka harga burung itu. Nah, tapi waktu itu si bapak yang menanyakan, oh saya mah kalau segitu mah nggak punya uang nih katanya gitu. Saya tadi juga cuma ini aja, pengen tahu aja sih, maksudnya bukan benar-benar mau beli gitu. Terus Tante saat itu mikir kan, Tante di tas ini ada uang ya, baru terima honor nih. Terus kebetulan nih 3 hari lagi ayah Tante mau ulang tahun. Dan Tante ingat dulu ayah Tante pernah bilang, wah enak kali ya kalau kita punya burung, pagi-pagi kita bisa main-main sama burung itu. Tante ingat itu. Langsung deh Tante, nah boleh juga nih. Terus akhirnya Tante bilang ke dia, Pak boleh nggak saya beli katanya. Oh boleh aja Bu kalau mau katanya gitu. Bukan Bu, waktu itu manggilnya Mbak, kan Tante masih muda, baru lulus kuliah kan. Akhirnya Tante belilah itu. Dari situ Tante mampirlah ke pasar burung. Tante cari sangkar burung. Nah waktu Tante cari sangkar burung, Tante ditanya sama yang penjual sangkar ini, beli di mana Bu? Tadi ada bapak-bapak di dalam angkot nawarin. Mama bilang gitu. Berapa harganya? Tante sebut harganya. Berapa Tante? Lupa, Tante kan sudah lama Dini, Tante lupa harganya. Nah, tapi orang yang jual sangkar itu jadi terkejut, mahal banget Bu. Waktu dilihat burungnya juga, wah ini mah burung biasa Bu. Kalau nggak salah burung gereja apa burung apa ya waktu itu ya, kecil burungnya. Ibu mah ditipu nih katanya. Tante kaget ya. Wah ditipu. Enggak apa, tadi bisa nyanyi kok, pinter nyanyi dia, tadi nyanyi beberapa gitu. Oh ya sudah, orangnya gitu. Akhirnya Tante pulang bawa burung di dalam sangkar sebagai hadiah untuk ulang tahun ayah Tante 3 hari lagi.
Ayah tante seneng banget terima burung itu, apalagi waktu tante bilang, ini burungnya pinter nyanyi loh pak. Tapi ternyata ditunggu sampai seminggu burungnya nggak nyanyi-nyanyi, sampai sebulan nggak nyanyi-nyanyi. Akhirnya burung itu kita kasih ke orang jadinya. Karena ayah tante juga bingung tiap hari, kan ayah tante juga nggak biasa kan pelihara burung, jadi akhirnya kita kasih ke orang. Jadi itulah tante ditipu orang. Sekarang tante baru tahu bahwa itulah teknik ventriloquisme yang dilakukan orang itu. Itu Dini. Oh iya ya, jadi sesuatu itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, tapi juga untuk hal-hal yang negatif ya tante. Iya, begitu Dini. Nah itu kan yang pertama tadi ya, apa yang memotivasi tante, kenapa tante ingin membuat konten di YouTube ini ya, itu satu itu. Kemudian yang kedua, tante ingin memuji Tuhan setiap saat. Ada banyak lagu yang ketika tante nyanyikan itu, tante merasa apa ya, lagu ini menyentuh gitu ya. Artinya lagu ini mempunyai makna, bisa dari kata-kata atau lirik lagu itu. Kadang-kadang bisa juga latar belakang atau kisah di balik lagu itu ya. Atau juga lagu itu biasanya diambil dari sebuah ayat Alkitab gitu. Jadi tante biasanya ketika menyanyikan lagu itu, tante sering menggali lagu ini dari mana ya, ada nggak ya berkaitan dengan ayat di Alkitab seperti itu. Nah satu lagi nih Dini, pernah dengar kan Dini bahwa Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian? Oh iya tante, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Nah jadi ketika kita menaikkan pujian itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Makanya tante juga ingin menyanyikan lagu-lagu setiap saat. Jadi klop ya tadi ya, tante ingin mempraktekkan ventriloquist. Yang kedua, tante ingin bernyanyi setiap saat dan ada temannya dengan Dini. Iya tante, ya gitu. Nah, jadi kita ini memuji tidak tergantung dari suara kita bagus atau tidak, merdu atau tidak, kuat, nada tinggi atau tidak. Juga tidak tergantung dari mood kita saat itu sedang baik atau tidak gitu ya. Iya tante, kadang-kadang Dini sendiri kalau nyanyi suka gak kuat tante. Iya, sama tante juga begitu, suka gak kuat. Tapi itulah yang penting, kita menyanyi dari hati kita ya. Iya tante. Nah kalau kita tahu maksud lagu itu, maka kita menyanyikannya bisa dengan memaknainya dengan baik. Seperti misalnya lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku ya. Ketika kita menyanyikan itu kan kita bertanya-tanya, kenapa ini? Seperti yang Dini tanya waktu itu kan, kenapa disebut seperti Daud menari gitu kan? Dini tanya itu kan waktu itu. Iya tante, iya. Dan itulah, jadi tante cari kenapa ini ya, kenapa disebut seperti Daud menari. Dan itu jawabannya dulu ya yang tante kasih, bahwa saat itu Daud sangat bersuka cita karena tabut Allah sudah dibawa masuk ke kota Daud, ke Yerusalem, sehingga dia menari sukacita di hadapan Tuhan. Dia tidak malu-malu menari di depan rakyatnya itu, sampai seolah-olah istrinya menganggap dia mempermalukan diri sendiri atau menelanjangi diri sendiri. Tapi bukan berarti dia telanjang, dia pakai baju efod waktu itu ya. Oh iya tante. Nah kemudian, oh iya, yang ketiga apa tante? Ya, kemudian yang ketiga, sering kan tante menyelipkan atau di akhir konten itu tante memberikan ayat Alkitab ya Dini. Iya tante. Nah itu tante, Dini mau tanya, apa itu nanti tidak berarti tante sombong nih pakai ayat-ayat Alkitab? Oh itu, jadi bukan sombong kita, tapi ayat-ayat Alkitab itu akan
selalu menginspirasi dan menguatkan kita kan. Dan ingat, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ketika kita sampaikan ke orang lain, atau ketika tante menyampaikan ke Dini, itu berarti ayat itu juga berbicara kepada tante gitu. Jadi misalnya tante dengan ayat itu mengingatkan Dini, berarti itu mengingatkan diri tante juga ya. Misalnya ayat itu menegur Dini, berarti itu menegur tante juga. Menghibur Dini, berarti menghibur tante juga. Menguatkan Dini atau menasehati Dini, itu juga sama, menguatkan dan menasihati tante juga. Artinya ketika tante menyampaikan ayat-ayat yang terdapat di dalam Alkitab, itu berarti tante juga sedang menggunakan ayat itu untuk memperkuat diri tante sendiri, untuk membentuk diri tante sendiri juga gitu ya. Bukan berarti tante lebih baik kemudian mau berbagi ayat begitu. Tapi justru di situ tante juga belajar, ya. Iya tante. Nah, terus apa lagi tante? Ya apa lagi? Jadi yang pertama tadi kan tante ingin mempraktekkan teknik sulap suara. Yang kedua, tante ingin memuji setiap saat bersama Dini tentunya ya. Kemudian yang ketiga, tante ingin berbagi ayat-ayat Alkitab yang selain untuk Dini dan teman-teman semua, itu juga untuk tante secara pribadi. Dan yang keempat, nah ini bisa disebut apa ya, sebagai warisan untuk anak cucu tante nanti. Oh, warisan? Iya. Jadi gini Dini, dulu tante suka sekali mengumpulkan kisah-kisah pengalaman tante yang begitu berkesan dalam hidup tante, di mana Tuhan selalu menyertai dan menolong tante. Mulai dari tante masih kanak-kanak, kemudian sekolah, masuk kuliah, sampai bertugas di NTT, kemudian bertugas di Papua, dan sampai ke Rangkas Bitung ini. Oh, menarik sekali pasti pengalaman tante, sampai tante ingin membagikan untuk anak cucu. Ya, jadi tante hanya ingin supaya anak cucu tante mengenal Tuhan yang tante kenal gitu ya, menyembah Tuhan yang tante sembah, seperti itu. Pernah dulu terlintas dalam benak tante untuk mengumpulkan tulisan tante itu dalam sebuah buku ya, khusus untuk keluarga, untuk anak cucu, supaya mereka bisa mengenal tante, pikiran-pikiran tante, kemudian melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup tante. Tapi ternyata nggak mudah Dini untuk membuat sebuah buku ya. Oh gitu. Nah sekarang ada sarana yang bisa diakses oleh siapa saja secara cuma-cuma. Jadi kita yang menguploadnya maupun mereka yang mengaksesnya dapat mudah dan gratis gitu ya. Iya tante. Nah, suatu saat nanti ketika mungkin tante sudah tidak ada, nah nanti cucu-cucu tante dapat bercerita bahwa mereka mempunyai nenek, yaitu tante. Nah ada gambarnya, ada apa yang tante sampaikan, dan itu semoga diingat gitu. Kemudian juga tante ingat nih, ada seorang teman tante maksudnya ya, yang dia pernah sharing dengan tante. Dia mengatakan bahwa warisan yang paling berharga yang dapat diberikan kepada anak cucu kita adalah iman dan ilmu gitu Dini. Iman dan ilmu, iya. Jadi dia bercerita, dia telah ditinggal ayah ibunya, meninggal dunia ya waktu dia masih kecil, dan dia ikut dengan neneknya. Nah, selama ikut dengan neneknya, dia melihat bagaimana iman neneknya, dan dia belajar, dan dia pun teguh di dalam iman seperti yang dipegang oleh neneknya itu. Akhirnya setelah lulus SMA, dia mencoba merantau ke
Australia seorang diri, dan di Australia dia tidak punya teman ataupun saudara yang menampung di sana, tapi dia berani melakukan itu. Hanya satu tekadnya, dan dia berjanji dia akan menggunakan ilmu yang dia miliki dan juga terutama iman yang selama ini dia pegang. Jadi dimanapun dia berada, dia selalu mencari Tuhan, dan itu yang membuat dia tetap bertahan, dan dia sekarang berhasil di dalam hidupnya di sana. Gitu Dini. Jadi iman dan ilmu itu yang bisa kita wariskan. Tapi Tante tambah satu lagi di antara itu. Apa Tante? Hikmat dari Tuhan. Karena ilmu seberapapun tingginya, sebesar apapun ilmu itu yang kita punya, tanpa disertai hikmat dari Tuhan, maka itu akan sia-sia atau menjadi hal yang tidak berguna, bahkan dapat menjerumuskan kita gitu. Oh, iya Tante. Jadi ada 4 ya motivasi Tante bikin konten di YouTube ini. Ya. Jadi, dan yang terakhir itu rangkuman dari semuanya. Tante ingin menyampaikan pesan. Pesan itu kan bisa berupa tulisan, bisa juga berupa lisan. Nah, bentuk-bentuk pesan itu juga macam-macam kan. Ada cerita, melalui cerita ya, melalui puisi, melalui lagu, melalui percakapan, melalui drama misalnya ya, dan kesemuanya dikemas sehingga disadari ada atau tidak pesan itu bisa sampai kepada pendengarnya. Nah, dalam hal ini Tante memilih pesan berupa lisan melalui teknik ventriloquism ya, kemudian dengan lagu-lagu dan cerita kita berdua gitu Dini. Oh iya, terima kasih Tante untuk sharingnya. Ya, jadi kita dapat sama-sama dibangun, sama-sama bertumbuh ya Dini ya, melalui apa yang kita lakukan ini ya. Semoga Tuhan berkenan untuk ini semua. Amin Tante ya. Oke Dini, kalau Dini tadi sudah makan, Tante belum. Jadi sekarang Tante makan dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Oh iya Tante, tadi kan bilang ya soal ventriloquism. Nanti Dini mau tanya-tanya lagi soal itu. Boleh ya. Kita sekarang berhenti di sini dulu ya, nanti kita sambung lagi. Oke? Oke Tante, sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita sambung kembali. Oke.